dari situ karena gue ngambil personel itu udah punya band juga lainnya, akhirnya kesulitan lagi. Nah lagu itu sebenarnya tentang perjalanan gue sama istri gue sih. Jadi kayaknya itu, dan kita lagi emang nyiapin buat materi album kedua. Materi album kedua, wah. Iya. Hari ini teman-teman kita ke bagian satu lagu akustik nih, yang belum pernah dinyanyiin kayaknya Gaya, belum pernah dirilis. Nah ini Uga itu setelah SMA kuliah gue udah nggak jarang ketemu, sampai akhirnya ngobrol justru waktu gue di Amerika. Nah dan gue kena patil sama The Dying Sirens, album double albumnya itu. Jadi nah tadi kan lo ngomong ada titik di mana lowest point of life gitu ya. Nah itu waktu gue bikin The Dying Sirens tuh. Oh oke. 2000 berapa ya? 2002 atau 2003 gitu ya. Terus gue pengen bikin satu project, tapi gue nggak mau pakai nama gue karena gue nggak pede. Gitu. Jadi gue cari nama nih kira-kira menggambarkan apa gitu. Terus gue mikir-mikir, Dying Sirens kayaknya termasuk dramatik ya. Udah sirene sekarat gitu, udah sirene kayaknya gimana gitu ya. Jadi gue pakai itu, dan itu sempat dikira ada yang kira itu band metal karena namanya gitu. Padahal ke galau gitu sih kalau dengerin album pertama tuh emang galau banget, dan gue ngerekam semuanya di rumah gitu kayak sok tau lah. Jadi emang gue intinya gue mau rekam mau rilis udah gitu kan. Ya udah itu. Jadi kan gue ikut di komunitas puisi online Bunga Matahari ya namanya. Oke. Itu termasuk admin di situ tuh di Melisi dulu. Nah waktu itu ditawarin ada acara renungan AIDS di Blok M. Buka booth gitu, terus tawarin lu mau jualan ini nggak lagu-lagu lo? Oh iya deh. Nah terus akhirnya malamnya gue DIY tuh ngeburn satu-satu tuh, karena gue cuma punya satu CD writer ya. Dan tanya kan kalau dulu kan kalau ngeburn itu yang paling sedikit kalinya, jadi misalnya 2 kali gitu ya ininya. Nah kan lama nungguinnya ya, tuh gue sampai begadang gitu, terus dites lagi ada yang error. Kira jadi 30 CD. Oke. Gue jual tuh besoknya tuh jual. Nah pas di acara itu ada band namanya Silent Sun, kalau lo tahu. Silent Sun belum. Ya. Silent Sun itu dia gagal nggak jadi manggung. Terus gue ditawar manggung. Sendiri tuh. Berarti sendiri lo ya tadi. Gue bingung tuh apa ya lagu apa ya. Akhirnya gue pinjem gitarnya Arul teman gue. Oh, Stereomantic ya? Ya, nah kaosnya lo pakai tuh. Itu, nah terus CD-nya lumayan tuh, habis tuh 30 tuh. Ada bule juga yang jual, terus yang ada teman-teman gue nanya juga, gue mau dong gitu. Terus karena kemarin gue udah capek banget ya begadang gitu, gue bilang, ya udah lo kasih flash disk aja deh. Gue bilang gitu, gue ituin, gue capek bikinnya gitu. DIY itu sucks ya, nggak keren yang gue pikir gitu sih. Dari itu album pertama judulnya itu justru belum album pertama, itu jadi kayak mini album. Apa lagu-lagunya di dalam situ? Enggak. Lagunya tuh kurang lebih sama di album pertama tapi lebih dikit. Gitu. Nah title-nya juga The Dying Sirens gitu doang. Nah terus dari itu gue mulai coba-coba nyari personil tuh. Nah terus akhirnya dapet terus dari ada Vivian teman di Aksara, dia nawarin lo launching aja di Aksara. Oh ya udah gitu, ntar gue sediain semuanya gitu. Wah baik banget. Ya udah kita launching di Aksara, itu album pertama judulnya Sketches of a Humming gitu. Humming, oke, udah punya gue tapi digital. Kalau denger kan lagunya nggak jelas semua sebenarnya itu. Emang eksperimen gitu, dan kenapa gue bilang humming karena gue ngerasa emang album itu nggak perfect ya, jadi emang kayak lo humming aja gitu, jadi bukan yang bagus lah buat dinikmatin gitu, jadi kayak gitulah.
Yaudah itu terus dari situ karena gue ngambil personel itu udah punya band juga lainnya, akhirnya kesulitan lagi kesulitan jadwal ya latihan lah terus manggung gitu-gitu. Nah terus abis itu gue rombak lagi jadi semuanya additional. Jadi maksudnya siapapun yang bisa tetap bisa jalan gitu loh. Jadi kalau misalnya lo personal tetap kan tiba-tiba beda-beda, nanti orang nanya, lo ini ganti ya gitu. Dan akhirnya sampai sekarang sebenarnya yang bisa dibilang tetap tuh ada 3 orang, gua, Dendi, main gitar, sama Porongki, basisnya. Nah ini untuk berikut albumnya setelah yang Sketches of the Hummings, ada ini buat gua nih kayaknya titik atas dari The Dying Sirens, Our Heart, Our Feelings double album. Itu karena itu buat gua kena banget di gua. Dan itu salah satu album terbaik menurut gua karena ya apa ya pada saat itu favorit banget deh. Gua ulang sampai gua beli 2 kali Google sama Apple Store. Nah, dan itu nemenin gue pada saat gue road trip di West Coast dari LA, San Francisco, San Diego. Nah, ini yang gue mau tanya, itu sebenarnya dari mana inspirasinya? Karena kayaknya lo ngebuatnya dari hati di situ, gak? Ya, Our Times, Our Feelings itu kalau lagunya, ya maju albumnya ya, itu dulu ada namanya temen gue, Ketumbuhan sama Indra Ameng, mereka tuh bikin project namanya The Secret Agent. Nah dia tuh waktu itu ada zamannya Multiply ya, Multiply. Jadi mereka ngepost foto-foto karya mereka, lalu terserah siapa mau bikin captionnya atau apanya. Nah di salah satu fotonya itu ada ini di pohon, terus ada apa namanya kayak papan gitu, tulisannya Our Time Our Feelings gitu. Oh oke. Nah, terus gue izin tuh, ini boleh gue jadiin puisi atau lirik nggak sih? Oh iya. Ya udah, nah dari situ jadilah lagu itu gitu. Nah lagu itu sebenarnya tentang perjalanan gue sama istri gue sih. Jadi kayaknya kayak apa namanya, emang udah melalui ups and downs kayak gitu-gitu. Nah itu hasilnya lagu itu sebenarnya. Itu Games. Itu terus lagu-lagu lainnya juga banyak sih tentang dia sih. Lovely Eyes. Itu. Jadi itu apa namanya, apresiasi lo untuk istri lo lah itu albumnya. Ya. Nah, harusnya tuh rilisnya bisa lebih cepat karena pertama awalnya kan gue tuh ngetek semua ya, ngetek drum juga, bass gitu-gitu. Terus ininya harddisknya rusak di studionya. Jadi gue ngetek lagi itu gue butuh mood lagi gitu. Nah habis itu ternyata gue dibantuin sama ada namanya Mian Mutia. Dia kembar satu lagi, Mian Tiara. Mian Tiara lebih aktif di film. Nah dia yang mengajukan diri, gue ikutan dong The Dying Sirens gitu. Gue yang kaget karena menurut gue dia tuh udah lebih profesional ya dari gue ya. Sementara gue bisa bilang, tapi gue nggak bisa ngasih apa-apa gitu kalau karena ini emang buat fun doang gitu kan. Ya nggak apa-apa, santai gitu, ya udah. Nah terus dari dia sama gue minta tolong Mondo tuh waktu itu. Mondo. Sore ya, band sore ya. Kan Mondo tuh kakak kelas di Percik. Oh gitu. Oke. Buat co-produserin gue gitu. Oh dia suka juga, ayo gitu. Nah dari mereka emang banyak belajar gitu kan gue. Sama juga akhirnya dibantuin sama Anda Perdana. Oh iya, baru mau ngomong. Ada dia juga. Hebat yang ngebantuin lo di album itu ya, Gak? Dan gue merasa bersyukur sih harus dibantuin. Kayak Anda juga kan manggilnya abang ya, jadi Bang lo mau ngisi yang mana? Ya udah sikat aja semuanya, dia bilang gitu. Kalau double albumnya sendiri sebenarnya itu bisa dibilang kayak apa ya? Kayak ada banyak fase di Dying Sirens di situ ya. Jadi maksudnya ada lagu yang gue sendiri semua, ada lagu yang dibantuin siapa. Jadi kayak pergeseran personilnya juga ada di situ gitu. Ada juga Icol juga di situ. Icol di lagu Teman Baikku Mati Bunuh Diri dia main gitar, sama satu lagi Bampak tuh udah miskin, anak 3 juga dulu Greg di atas kita. Nah,
Itu live, ngeteknya live. Terus ada Anda juga, dan ada akustik, kita main akustik, personelnya juga siapa. Sama juga waktu itu gue minta tolong teman-teman gue gitu, kalau ada yang mau cover atau nge-remix, boleh lo, gue lagi mau bikin ini double album. Terus ada juga yang bikin gitu cover versi mereka, cover versian. Iya itu sih, jadi makanya bisa double album karena materinya banyak gitu. Oke. Nah itu lo kan waktu saat itu berkecimpung bikin fisik nih, CD, kaset. Sempat bikin kaset juga nggak? Sempat bikin kaset. Nah ya kita tahu belakangan kayak gue udah nggak bisa beli kaset atau CD, apalagi untuk band-band yang dari Indonesia, semuanya ke digital. Apa sih sebenarnya arti transisi dari konvensional ke digital untuk UGA sendiri? Dan apakah memang dari segi revenue itu lebih menguntungkan, apalagi dengan adanya Spotify, Apple Music, YouTube Music? Kalau gue baca di artikel, ada seseorang yang sebenarnya gue nggak tahu dia siapa, tapi kayaknya dia cukup terkenal. Sampai dia bilang bahwa I only get $25 or 25 cents from millions of streaming gitu. Nah kalau itu balik lagi tadi ke awal gue bilang, Greg, jadi tujuan bermusik lo apa gitu. Nah kalau gue kan yang uang kan bukan yang utama ya. Betul. Nah jadi gue sebenarnya bukan nggak peduli, tapi bukan prioritas ketika pengen tahu berapa yang gue dapat dari digital, karena itu sebenarnya wetehan ya. Tapi gue mungkin lebih ke awareness dan disruptif gitu sih. Kayak ini ada mulu gitu kan, jadi orang tahu meskipun habis dengar dia nggak suka, nggak apa-apa gitu. Yang penting ganggu aja gitu loh. Oke. Ganggu nih. Kayaknya lo kedengeran kan jadi sama orang kan gitu. Itu sih pertama dari situ dulu sih. Terus kalau dari CD sama kaset itu sebenarnya, digital secara personal gue lebih suka ya, karena lebih compact lah, lo bisa dengerin di mana aja gitu kan. Gue lebih orang yang lebih modern kalau ke situ ya. Sebenarnya teman-teman gue ada yang piringan hitam gitu ya. Nah cuma kenapa kita bikin juga CD atau kaset, karena waktu itu mengambil momentum Record Store Day. Oke. Ya. Jadi tiap tahun kan ada Record Store Day ya, ada Record Store Day, ada Cassette Store Day tuh. Jadi tuh kayak tiap tahun tuh bikin goal nih. Di dua acara ini nih kita harus bisa rilis salah satunya gitu loh. Gitu. Itu juga bukan buat uangnya, tapi lebih ke awareness-nya. Lebih kayak ada berita ini dia ngerilis kaset gitu. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Dan apakah itu juga yang bikin UGA ini update banget dari FB, Instagram, YouTube, Twitter juga ya? Apa itu bagian dari marketing lo untuk disrupting orang gitu? Kalau ya itu sih sebenarnya dari dulu emang karena gue suka ya, maksudnya gue suka sosial media ya dan suka ngulik. Dan sekarang kerjaannya juga sebenarnya ngulik gitu sih. Di kantor gue ya. Di emang bisa ngurusin konten dan sosial media. Jadi emang secara nggak langsung lo harus update ke kayak gitu kan ya. Dan kebetulan gue suka, jadi gue tambah seru gitu nguliknya kan. Kayak lo ngelakuin sesuatu yang lo sukain, terus itu jadi kerjaan lo gitu kan. Lumayan ya. Tadi lo sempat berbicara mengenai komunitas Bunga Matahari. Itu apakah ada kaitannya sama background sekolah lo tuh gimana lo bisa kecemplung di komunitas berpuisi itu gak? Dan memang dari kecil lo udah suka bikin puisi? Enggak sih, dulu sih sempat bikin, cuma gue kayak nggak pede ya. Nah, kenapa gue pede? Karena sebenarnya tahun 2000 itu gue ketemu Anya tuh foundernya Bunga Matahari. Dia di sastra Inggris 97 tapi S1. Nah, gue kenalnya sebenarnya 97. Tahun 2000 dia bikin itu, ngajakin gue bilang, gue nggak pede gitu. Nah, ternyata di Bunga Matahari itu kayak slogannya itu adalah semua bisa berpuisi. Jadi nggak ada alasan untuk nggak gabung. Ya, dan maksudnya nggak ada alasan buat lo nggak pede ketika lo ngebikin tulisan apapun itu dan lo klaim itu puisi, ya udah itu jadi puisi gitu. Cuma satu kalimat, satu kata gitu kan.
Nah, wah gue suka nih. Jadi gue mulai pede dulu wadahnya itu di Yahoo Groups. Jadi mailing. Nah, terus gue dijadiin admin juga. Jadi gue termasuk mungkin bisa dibilang 10 orang pertama yang ikutan lah. Dari yang kenal gitu masih bisa saut-sautan sampai udah ribuan gitu, sampai gue nggak tahu lagi itu siapa gitu. Nah, dari situ mulai kebentuk pedean gue buat berpuisi dan jadi lirik gitu. Bunga Matahari sendiri udah pernah rilis buku judulnya Antologi Bunga Matahari. Di situ ada 2 puisi gue di situ. Itu kayaknya salah satunya yang lo bikin Temanku Mati Muda seperti itu ya, Gak? Ya, Teman Baikku Mati Bunuh Diri. Ya, Teman Baikku Mati Bunuh Diri. Oke. Nah, setiap gue connect kepada orang yang musisi atau yang suka musik, gue selalu merefer nama lu nih, Gak? Kayak gue ketemu Lightcraft waktu itu, gue bilang, kenal lu gak? Terus waktu ada kebetulan saudara gue Rebel Sons Gilang, dia baru bikin album, terus mau nggak interview? Bilang, mau nggak ketemu Uga? Nah, gue selalu connect orang karena gue ngerasa lo adalah orang yang ekspertis di dalam itu, dan lo bikin Gugu Radio nih. Boleh cerita sedikit nggak tentang streaming radio yang lo co-foundernya ya? Ya, sebenarnya lo bikin bangun Gugu Radio. Ini sebenarnya nggak dari gue ya sebenarnya. Itu dari apa namanya, CEO tempat gue kerja sekarang. Nah, jadi dia minta membuat media sebenarnya. Nah, terus gampang apa, akhirnya musik, gue bilang kan musik. Ya udah tuh, jadi bentuk itu ini sebenarnya Gugu sekarang antara ini ya, mati suri ya. Karena gue ternyata sekarang belum bisa meluangkan waktu lagi di situ dan sibuk banget di advertising agency-nya gitu. Bisa mati kali gue kalau dua-duanya gitu. Nah, jadi intinya di situ sih kayak gue ngambil pasarnya sebenarnya nggak indie sih, tapi kebanyakan emang yang datang band-band indie dan yang gue nggak kenal gitu. Dan itu banyak dari datangnya email gitu. Kadang-kadang ada band popang dari Bekasi gitu kan, gue undang buka gitu, sampai akhirnya kedengeran juga teman-teman gue yang di label gitu kan. Nah, kan label nanya, ini bisa nggak ke situ gitu. Nah, di situ gue senangnya karena ini bisa jadi media alternatif buat mereka juga ternyata kan. Dan emang apalagi buat musisi-musisi indie ya, bisa kan kalau gue ngeliatnya kalau musisi itu kayak ada ini buat konten mereka juga nih, kayak lo interview di mana, lo ada di mana gitu, orang bisa lihat apaan tentang lo gitu. Nah, ini bisa jadi salah satunya gitu kan. Iya. Kayak gitu. Ya udah, jadi udah banyak banget sih sebenarnya yang datang ke Gugu gitu, sampai kalau yang gede-gede juga sampai Tip X pernah kan datang. Iya. Udah berapa tahun tuh ya kira-kira guys sampai sekarang? Wah, udah lama ya. 5 tahun lebih kali. 5 tahun ya. Tapi emang susahnya adalah nyari revenue dari situ sih, masih belum bisa gue gitu. Makanya jadi mungkin gue endapin dulu juga gitu. Nah, lo tuh ada di mana-mana gak? Itu kayaknya dari membantu beberapa proyek kayak Planet Bumi ya, terus Common Lennon. Nah, itu juga gue sebenarnya ada pertanyaan. Untuk Common Lennon lagunya bagus banget, Aku Cinta Jakarta, tapi nggak pernah gue temuin di streaming. Ya, itu belum ada emang di streaming, karena emang ngurusnya ribet sih namanya. Padahal gue dengar tuh sampai dipakai sama supporternya Persija ya untuk nyanyi-nyanyi ya, bagaimana? Kalau nggak salah. Iya, itu karena lagunya tuh ikonik banget, terutama untuk kota Jakarta. Itu bagus sih lagunya. Nah, itu Planet Bumi, terus Stereomantic yang kayaknya ngeran lagi, terus yang terakhir Offset. Itu apa yang lo kan tadi cerita bahwa lo pingin mengambil karakter-karakter dari masing-masing untuk lo belajar membuat suatu band. Apakah itu lo udah dapat, dan apa yang lo dapat dari mereka sampai untuk lo pribadi lah saat ini? Di Offloss ini kan gue kenal 2 personilnya nih dia cukup lama ya, Libby sama Unggul.
si Libby ini dulu gue pertama kenal itu di kampus UI di FISIP. Di kelas tuh, kenalan di kelas, abis itu dia ngilang. Jadi abis itu dia sibuk kerja, jadi nggak masuk lagi. Terus dan abis itu baru tahu kalau dia ternyata teman istri gue, gitu dari kecil sekolah gitu kan. Udah, terus kalau Unggul tuh kenal tuh waktu gue bantuin Zik and the Popo. Itu gue waktu itu labelnya juga, terus sempat jadi additional drummer juga, dan dia ngurusin visualnya dulu, visual panggung gitu. Itu dia. Terus ketemu lagi di kantor sekarang, Unggul, bareng gitu. Nah, jadi emang udah tahu karakternya, Libby juga. Dan waktu itu kan gue sama Libby itu lumayan sering bikin collab tuh, video collab tuh. Video collab. Terus akhirnya kita collab bareng di Aku Cinta Jakarta tuh sama Unggul juga. Dari situ mereka emang kenalan, terus mulai follow-followan lah di sosmed gitu ya. Iya. Tuh sering komen-komen juga sampai suatu saat si Unggul itu dia posting foto dia gitu dengan model glam rock gitu, dengan rambutnya gondrong gitu. Habis itu diikutin sama gua sama Libby gitu. Jadi sendiri kita pose masing-masing gitu kan. Gue pakai bandana itu. Terus kita iseng jadiin satu frame. Iseng gue posting tuh di sosmed. Kalau ini jadi project atau band, namanya apa ya gitu. Itu. Terus banyak ternyata yang jawab gitu. Oh, oke. Gitu kan gitu. Jadi pada nyangka beneran gitu ya. Akhirnya ada teman gue namanya Rio juga di dia aktif di Tomochi sih, si Rio itu. Oke. Langsung ada Ekes kan. Kita belum ngomongin itu tuh. Rio bilang Oplos aja dari Oplos. Dari Oplos. Gitu. Band Oplosan. Iya. Wah, seru juga namanya Oplos. Ya udah akhirnya terus udah sampai dibikin nama Unggul tuh logonya Oplos gitu. Udah tuh nyangkainnya orang itu beneran band. Terus suatu hari Unggul nge-share ke gue WA nih. Jadi dia ngasih ada satu pattern gitu musik ya, piano gitu. Nih, coba lo sama Libby isi gitu, siapa tahu jadi gitu kan. Wah, seru juga nih kalau jadi nih. Akhirnya gue kasih Libby dan gue isi juga gitu kan. Terus jadi beneran, Greg. Jadi ngaco-ngaco gitu deh pokoknya 90s gitu kan, ngaco. Wah, jadi nih. Terusin aja deh. Terusin sampai jadi satu album. Udah. Sampai album udah ya? Ya, jadi itu cuma 3 bulan tuh pekerjaan itu. Nah, itu jadi kayak emang collabs ini menurut gue works ya, berhasil gitu karena emang fun-nya dapet gitu, terus tektokannya cepet gitu. Nggak lama gitu nunggunya, terus kan yang mixing gue ya, jadi gue mixing sekedarnya ya. Dan mereka nggak komplain banyak gitu, bilang wah keren nggak udah gitu. Udah itu jadi kayak bikin gue pede di mana tiap ada lagu yang masuk buat gue belajar mixing gitu loh jadinya. Oke. Gitu kan. Oh ini kalau gini gimana enaknya ya, udah gitu. Akhirnya jadi satu lagu. Sempat masuk di playlist Spotify juga tuh beberapa lagu. Yang bikin naik juga. Sama terakhir kemarin baru rilis judulnya Slither, single baru. Tanggal 28. Nah itu pas ulang tahunnya Libby kemarin. Gue nanya, mau rilisnya kapan nih? Januari pas tahun aja. Ya udah sekalian. Dan kita lagi emang nyiapin buat materi album kedua. Wah, iya. Tapi gue udah naruh 10-an lagu gue. 10 lah. Prosesnya biasanya lempar-lemparan lagu aja nih. Basicnya siapa, nanti diisiin siapa, kayak gitu. Gue udah naruh basicnya tuh, ada 10 lagu di Google Drive. Tinggal terserah mau kemana. Kalau nggak kepake, gue bilang kalau nggak kepake bilang, nanti gue pakai sendiri aja. Tuh. Emang gue sempat lihat di Instagram juga launchingnya itu visualnya tuh mungkin dibuat sama Unggul ya. Itu keren banget sih. Secara visual itu sangat eye catching dan orang
kayak beneran ini buat gue kayak band beneran di konsep ini bener-bener mau launching. Dan kalau lo bilang tadi mau album kedua, memang kalian bertiga memang beneran nih sekarang udah bukan cuman jadi band oplosan kayak. Sebenarnya kita ini band mitos ya karena kita nggak beranggapan akan live ya. Oke. Ini juga lagu yang udah kita bikin itu, gue banyak yang lupa Greg. Karena gue ngasal ngisinya, ngasal ngisi gitu udah. Terus begitu ada manggung dong, manggung gimana caranya manggungnya? Gue harus klik lagi dalam hati gue gitu. Jadi emang buat dirilis aja gitu loh. Tapi sempat juga kemarin coba kayak kita akustikan bisa nggak ya? Nah si Libby itu dia punya kayak semacam restoran gitu namanya Senandika Rasa. Kita coba aja ngetek di situ gitu akustikan, ya udah. Akhirnya jadi ngulik tuh. Ngulik. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya nanti manggung beneran kayak gimana, masih belum kepikiran. Oke. Nah, Uga ini memang di komunitas musik lo banyak banget ya udah kenal orang. Dan ini kita ngomong mengenai band nasional Indonesia, nasionalis. Nah, kita banyak lihat banyak band-band kayak ngulik lagu-lagu nasionalis yang meledak. Kayak Netral, Garuda di Dadaku, terus Coklat sama Bendera. Dan Daring Sarens punya 2 lagu nih ya, Tanah Airku sama apa tuh? Tumpah Darahku. Tumpah Darahku. Itu, sama itu apa? Lo merasa musisi yang nasionalis atau lo pingin dengerin orang pendengar lo atau sama untuk anak-anak lo kalau ini lo Indonesian? Jadi gue tuh punya keinginan di musik ini ada goal-goalnya dalam bikin lagu. Gue mau bikin lagu nasionalis pertama, lagu anak, lagu religi. Itu. 2 nih udah nih kayaknya ya. Nasionalis sudah. Anak? Lagu anak sih sebenarnya yang udah gue bikin tuh lagu buat anak, tapi bukan lagu anak kayaknya ya mungkin. Oke. Ya emang yang religi sama anak tuh emang masih susah karena belum nemu gimana gue formatnya. Cuma yang nasionalis ini jadi keterusan sebenarnya, udah sampai 2 kali gitu loh. Nah, 2 kali. Ya, itu juga kayak ini sih, kayak pengen ngasih alternatif ke orang-orang kalau masih ada lagi lagu nasionalis yang lain. Lain yang biasa dengerin kayak Bendera gitu, kayak Garuda. Ya harapannya sih orang bisa dengerin juga gitu, ada opsi lain gitu. Jadi kayak menambah lagi di lagu nasionalis gitu. Oke. Kalau lo boleh memilih, siapa sih yang lebih menginfluence lo, Billy Corgan atau Dave Grohl? Susah ya. Mungkin Billy Corgan kali ya. Billy Corgan. Oke. Nah, mungkin ya. Kenapa? Karena mungkin dia lebih aneh gitu. Kalau lebih aneh ya. Maksudnya dari vokalnya juga aneh gitu, dan musiknya lebih aneh dari Foo Fighters. Kalau Foo Fighters mungkin lebih straightforward gitu ya musiknya ya. Nah, sekarang Uga bikin virtual date sama anaknya, itu apa termasuk album solo lo gak? Ya, Januari kemarin ini tanggal 30 gue rilis virtual date. Kalau bisa diceritain itu sebenarnya si Natsma anak gue kucuk-kucuk datang, Bapak tahu lagu ini nggak gitu? Siapa nih? Itu kayaknya musisi Filipina atau Thailand gitu ya. Oke. Tapi gue tahu jenis musiknya gitu tuh. Oh kenapa emang? Bapak bisa nggak cover lagu ini? Oh bisa gitu. Iya gitu ya. Terus setelah gue pikir, gue bikin aja lagu kayak gini gitu. Tadinya gue bikin lagu ini, gue ngajak dia nyanyi, bikin liriknya gitu. Tapi tuh dia belum pede gitu. Ya udah akhirnya gue terusin bikin yang lucu aja. Dia kan suka virtual date sama teman-temannya atau sepupunya gitu ya, kayak sambil main Roblox gitu, sambil nge-zoom, gitu kan, tawa-tawa bareng gitu. Jadi ya udah gue base-nya dari situ gue bikin. Terus dia suka kan. Terus pikiran bikin aja klipnya yang gampang gitu. Jadi pakai snap kamera tuh kan ada efek-efek ya. Iya. Jadi dari situ ganti-ganti udah deh kayak gitu. Seakan-akan kita lagi nge-zoom berdua gitu. Nah, tadi lo udah collab sama Natsma nih. Sebenarnya
apa nih arti keluarga anak-anak lo sekarang? Ada Najma, Luna, sama Zora. Atau ada Langsung lagi enggak? Itu mungkin buat Ardi Smith aja ya. Ardi Smith. Apa itu buat gue juga jangan. Bar 3 ya semoga. Arti anak-anak ya, gue sih keluarga buat gue paling terdepan ya. Jadi salah satu yang gue gue suka maksudnya dari pandemi. Maksudnya ada yang baiknya itu adalah gue bisa meluangkan waktu lebih dengan mereka gitu loh. Karena gitu ya. Biasanya kan kalau pulang ya either mereka udah tidur atau udah ngantuk lah gimana gitu ya. Ini sekarang bisa ngeliatin mereka, bisa bantuin juga gitu, bisa main-main juga. Mereka juga lebih dekat sama gue gitu kan. Nah ini sebagai salah satu penggemar PRJ kalau gue bilang nih, Uga itu Julian. Hari ini teman-teman kita ke bagian satu lagu akustik nih, yang belum pernah dinyanyiin kayaknya Gaya, belum pernah dirilis untuk teman-teman. Jadi ini kita agak spesial hari ini, lagunya I Got All the what is it? I Got All the Time in the World. So basically itu kayak nyeritain saat ini kita pada saat COVID ya, inilah kita saatnya kita lebih dekat bersama keluarga yang biasanya karena rutinitas kita terpisah-pisah. Ya. Untuk Uga bisa dimainkan. Spesial untuk teman-teman channel Bapak Zaman Now hari ini. Oke. Judulnya I Got All the Time in the World ya teman-teman. Semoga ini ya nggak ngaco ya. If you say I don't have the time, well you might be wrong. Tell me now what all that you need. Well I might make you see. But don't you worry, 'cause I got all the time in the world for you. Hey, I got all the time in the world for you. Hey. Yeay. Aduh, thank you. Terima kasih nih untuk Uga, buat lo. Nah, yang waktunya udah disediain buat kita, ngobrolnya seru banget. Dan jangan lupa nih untuk teman-teman yang udah dengerin Uga, mungkin Uga bisa share Instagram, FB, Twitter, TikTok yang bisa di-share untuk teman-teman. Siapa tahu ada yang mau follow atau mau ngobrol lebih dekat dengan sosok Uga. Sebagian besar sih Pugarestu ya, jadi @Pugarestu. Kalau YouTube kayaknya Pugar Julian ya. Pugar Julian. Nanti di share aja, ntar kita tulis di bawahnya. Subscribe ya, Pak. Walaupun kontennya belum bisa sekonsisten Greg, tapi subscribe dulu. Oke, subscribe. Jadi untuk Uga, terima kasih sekali lagi. Semoga Uga sukses dan terus berkreasi yang fun dan sesuai dengan memang dengan niat dari awal membuat musik untuk kegembiraan. Terus untuk teman-teman jangan lupa ya subscribe Pugar Julian, dan yang paling penting juga nih jangan lupa subscribe channel Bapak Zaman Now. Dikasih like, dikasih komen, terus supaya saya bisa bikin video lagi ke depan makin banyak lagi, dan bikin channel ini #makingreg. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.